wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Flora Ramona Sigit Prakuswa, Magister Kesehatan, Spesialis Kulit dan Kelamin, Diploma STD HIV, Fellow of the Indonesia Society of Dermatology and Venereology, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami hormati Dr. Yusuf Alam Ramadan, Magister Kesehatan, Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer, selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami hormati Ustadz Syamsuddin Asrori, selaku pemateri pada acara kardio kali ini. Yang kami hormati Saudara Rio Yunandar, selaku Mas'ul Forum Studi Ilmu Kedokteran Islam, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati Saudara Rizky Nurtuanaya, selaku Ketua Panitia acara kajian rutin dakwah Islam modern, serta peserta kardio yang kami kasihi. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di room Zoom ini dalam acara kajian rutin dakwah Islam modern dengan tema puasa yang sia-sia. Tak lupa sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, perkenalkan saya Nabila Kesnanding sebagai Master of Ceremony yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga adalah sambutan, acara yang keempat adalah pembacaan CV pemateri, acara yang kelima adalah sesi tanya-jawab, acara yang keenam pemberian sertifikat dan dokumentasi, dan acara yang terakhir adalah penutup. Teman-teman yang berbahagia, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kajian rutin dakwah Islam modern ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Virgil Zelindra. Kepada yang bersangkutan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman buka surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا
شفري عدة سفري فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم يسر ولا يريد بكم العسر ولنكمل العدة ولنكبر الله على ما هداه ألا ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أحب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا إليه وليؤمنوا به لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada saudara Virgil yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Panitia Kardio, Saudara Rizky Nurtuanaya. Kepada Saudara Rizky, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jajaran dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang kami hormati, pembicara kita pada kali ini yaitu Al-Ustadz Syamsuddin Asrori dan seluruh jajaran panitia, teman-teman, dan tak lupa yang saya hormati kepada seluruh peserta acara kajian rutin dakwah Islam modern ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita bersyukur di bulan suci Ramadan ini kita melaksanakan proker rutin kita yang merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa yang patut kita syukuri dengan tema puasa yang sia-sia. Ini merupakan nikmat yang kita sangat syukuri sekali. Kemudian kami berharap kepada para peserta dan kepada para panitia untuk bisa mengambil manfaat daripada acara yang sangat mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nilai lebih dalam berpuasa Ramadan, tidak termasuk golongan orang-orang yang minal ju', hanya dari golongan orang-orang yang menahan lapar, tapi orang-orang yang imanan wahtisaban. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rizky yang telah memberikan sambutan. Sambutan yang kedua oleh Mas'ul FSIKI, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, Saudara Rio Yunandar, atau yang mewakili kami persilahkan. Baik, sebelumnya saya di sini mewakili Mas'ul FSIKI ya, Mas Rio. Sebelumnya juga terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini walaupun masih via aplikasi Zoom ya. Serta tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir.
Sebelumnya terhormat Dr. Ramona Sigit Kuswa, Magister Kesehatan, Spesialis Kulit Kelamin, Diploma Studi HIV, HIV, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang terhormat Dr. Yusuf Alam Ramadan, Magister Kesehatan, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang terhormat Dr. Dodi Ursanto, Magister Biomedik, selaku Pembina FSIKI, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang terhormat pembicara kardio yang kedua pada kesempatan kali ini yaitu Ustadz Samsudin Asrori. Kemudian yang terhormat seluruh panitia yang sudah bersusah payah dalam meluangkan waktunya untuk mengadakan acara kali ini. Dan juga yang terhormat pada semua teman-teman yang sudah berhadir pada acara kardio yang kedua di pagi hari ini. Di kardio, seperti kita ketahui, itu kajian rutin dakwah Islam modern. Itu merupakan acara rutin yang dilaksanakan oleh UKM FSIKI FKUMS. Jadi pada kesempatan kali ini, kardio yang kedua insya Allah akan mengusung tema puasa yang sia-sia. Tentunya ini tema yang cocok sekali ya untuk kita pelajari bersama, karena ini kita masih bersama-sama di bulan Ramadan, dan semoga setelah kita mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ustadz Samsudin Asrori dapat meningkatkan kualitas diri kita, baik di bulan Ramadan ini maupun di keseharian kita yang nantinya. Maka dari itu untuk teman-teman semuanya, dimohon untuk bisa mengikuti dan menyimak dengan baik apa yang akan nantinya disampaikan oleh Ustadz Samsudin Asrori. Semoga jalan kita ke depannya itu selalu dimudahkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara kardio yang kedua ini. Mungkin itu demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Andri Sugeng Prasetyo yang telah memberikan sambutan. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi perhatian kita semua. Acara selanjutnya adalah pembacaan CV pemateri. Untuk teman-teman yang bertugas, saya persilahkan. Baik, untuk CV-nya nama Syamsuddin Asrori, nama kecilnya Mang Ari, tempat tanggal lahirnya di Karanganyar 23 Februari 1976, statusnya menikah dengan 1 istri dan 9 anak, alamatnya Pesantren Tahfidz Quran, Baitul Mukmin Quran, Ngadilwo, motonya bersama Sunnah Nabi cetak generasi Gapai Ridho Ilahi. Untuk pendidikan terakhirnya ada di Mulazamah Al-Azhar Kairo Mesir, dan untuk aktivitas pendidikan dan dakwah sosial keumatan yaitu pendiri pesantren Tahfidz Quran Ibnu Mubarak Karanganyar, dan sebagai duta Dai Gaza Palestina, serta masih banyak lagi. Demikianlah bacaan CV materi. Mohon maaf Ustadz, apakah sudah bergabung? Sudah, insyaallah. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Karena bisa Ustadz pakai background kan? Ini terlalu buru-buru tadi karena habis kajian dari adik-adik Korohis. Belum bisa pakai background saya. Oh enggak, tidak apa-apa Ustadz. Baik, karena Ustadz sudah bergabung, maka kita masuki acara yang ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Syamsuddin Asrori. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi kafa. Wa sallallahu ala Muhammadin ibni Abdullah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ibadallahil hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Faqala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu alazim, shadaqal rasul karim. Yang kami hormati seluruh keluarga besar Fakultas Kedokteran
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Azakumullah hayatakum. Alhamdulillah bi ni'mati tatimus shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini, bulan di mana diistimewakan kita semuanya dengan amal-amal yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kita kemarin ketika kita sudah keliling tarhib Ramadan, sejak saya lakukan 12 Maret sampai 1 April, bertepatan 1 April hari Jumat, itu di Fakultas Muhammadiyah, di Muhammadiyah, tepatnya di Masjid Kiai Haji Mas Mansur, Fakultas Kedokteran UMS. Alhamdulillah hari Jumat itu sampai malam hari kita tarawih. Hari pertama hari Sabtu bulan Ramadan sampai hari ini hari ke-16 insya Allah diistimewakan kita oleh Allah Ta'ala dengan amal istimewa, amal soleh yang kita berharap mudah-mudahan sejak malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan kita semuanya mendapatkan barokah bulan Ramadan, dan barokah itu diantaranya adalah bertambah berlipat gandanya pahala kita dan semakin termaafkan, terampunkan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat 11 bulan yang lalu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalani Ramadan dari malam pertama kemarin sudah berlalu sampai hari ke-16 ini, sampai kelak nanti berakhir Ramadan dengan predikat takwa insyaallah. Amin. Allahumma amin. Selebihnya ikhwan dan akhwat sekalian, seluruh keluarga besar kajian kardio yang berkesempatan hadir pada Zoom meeting kali hari ini, kita berharap takwa yang kita punya, takwa yang kita miliki, iman yang selalu kita dapatkan bertambah sehingga kita hanya berbekal Ramadan ini at-taqwa. La'allakum tattaqun kata Allah Ta'ala, maknanya berarti Allah hanya berharap, Allah hanya inginkan seluruh yang kita tunaikan membekas dalam kehidupan kita, tercatat oleh malaikat Allah Ta'ala yang mulia menjadi hamba yang bertakwa, dan kelak ketika nafas kita berakhir, nafas kita nafas paling akhir, nafas paling baik, nafas paling indah, nafas husnul khatimah insyaallah. Amin. Allahumma amin. Ikhwan dan akhwat sekalian, selanjutnya marilah kita pandaikan lisan dan hati kita untuk selalu beriringkan salam dan salawat kepada Nabi teladan, Nabiullah Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Melalui kajian yang mulia ini di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, tema yang akan kita bahas adalah bagaimana Ramadan kita nggak sia-sia. Bagaimana Ramadan kita ini semuanya bermakna. Ramadan kita berkualitas. Ramadan kita ada nilai lebih dibandingkan Ramadan yang telah lalu. Sehingga kita pernah salah selama 11 bulan sebelum Ramadan. Kita pernah khilaf selama 11 bulan sebelum Ramadan. Kita pernah bermaksiat 11 bulan sebelum Ramadan. Semuanya wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Agar berharap dengan Ramadan yang mulia ini, amalan buruk 11 bulan yang lalu, dengan imanan wahtisaban, terhapus semua dosa, semua salah, semua khilaf, semua maksiat di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga yang ada tinggallah amal-amal yang mulia menjadi pemberat timbangan amal soleh kita dari Allah Ta'ala insyaallah. Amin. Bagaimana agar kita Ramadan tidak sia-sia? Mari kita lihat sebuah hadis yang cukup panjang. Ketika Nabi Muhammad SAW hendak berkhutbah, itu beliau naik pada 3 tangga mimbar Nabi SAW. Pada tangga yang pertama, falamma raqiya darajatul ula, ketika Nabi naik pada tangga pertama, Nabi katakan amin. Faqala amin. Falamma raqiya darajatas tsaniyah, faqala amin. Tangga kedua pun Nabi katakan amin. Falamma raqiya darajatas salisa, faqala amin. Kenapa sampai 3 kali Nabi Muhammad SAW hendak berkhutbah, naik pada tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, dan beliau katakan amin. 5. Kenapa? Para sahabat terheran-heran. Kenapa engkau injakkan kaki pertama, engkau katakan amin? Kami tidak berdoa, kami tidak bersuara, gak ada gemericik air, gak ada suara desian angin, tidak ada sama sekali. Tapi mendadak engkau katakan dari lisanmu yang mulia, seorang nabi yang mulia, orang yang paling terjaga, terpelihara, al-maksum, Muhammad al-Mustafa SAW. Kenapa sampai katakan amin? Maknanya berarti ada doa yang terucap sehingga ada kata amin. Sehingga beliau mengatakan amin. Semoga Allah kabulkan pinta dan doa. Lalu beliau berkhutbah setelah 3 tangga tadi, amin, amin, amin.
Lalu beliau balik kanan berkhutbah. Usai berkhutbah beliau turun dari tangga, dari mimbarnya, dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya karena terheran-heran, "Ya Rasulullah, ma hadasa ya Rasulullah? Apa yang terjadi ya Rasulullah? Ketika engkau naik pada tangga pertama, engkau katakan amin. Kami tidak berucap kata, enggak berbicara, tidak ada doa, tidak ada suara angin, tidak berisik pula suara air. Tidak ada sama sekali. Apa yang terjadi ya Rasulullah?" Qala Rasulullah SAW, "Atani Jibril." Jibril alaihissalam datang kepadaku. Jibril alaihissalam membisikkan doa padaku. Jibril mengatakan, "Celaka, kamu celaka." Yang ini aku aminkan. Dosa, kamu dosa. Sengsara, kamu sengsara. Celaka, kamu celaka. Rugi, kamu rugi. Amin, kata Nabi. Heran para sahabat. Kok diaminkan? Siapa mereka ya Rasulullah? Sampai engkau aminkan. Jibril alaihissalam bisikan doa, celaka, rugi, sengsara, bangkrut. Bagi orang-orang yang apabila kata Jibril alaihissalam, siapapun yang ketemu bulan Ramadan, dari malam pertama Ramadan sampai berakhir Ramadan, berlalu Ramadan, sementara Ramadan itu tidak bermakna. Ramadan itu sia-sia. Ramadan ini nggak punya amal istimewa. Ramadan ini tidak tarawih. Ramadan ini tidak mendengarkan kultum kajian Islam. Ramadan ini ternyata tidak bisa untuk tadarus tilawah juz'iyah qiraah Al-Quran. Ramadan ini ternyata nggak bisa puasa di siang hari. Ramadan ini ternyata nggak bisa sedekah, tidak bisa berbagi iftar dan takjil, tidak bisa silaturahmi. Sia-sia. Ramadan itu berlalu begitu saja sejak malam pertama sampai berakhir. Celaka orang ini celaka, rugi orang ini rugi, bangkrut orang ini bangkrut, sengsara dia sengsara. Nabi katakan, amin. Na'udzubillah waliyadzubillah. Semoga Allah kabulkan permintaan Jibril alaihissalam. Maka ikhwan dan akhwat sekalian, pada tangga pertama ternyata Jibril membisikkan doa yang luar biasa. Agar orang menjadi bangkrut, agar orang menjadi sia-sia, agar orang menjadi rugi, menjadi sengsara, menjadi benar-benar tak bermakna. Yaitu siapa? Ternyata orang yang ketemu Ramadan sejak malam pertama sampai berakhir Ramadan, dia nggak punya amal istimewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menghadirkan keimanan di hatinya. Dia pun ternyata tidak berharap agar Ramadan ini mendapatkan pahala yang setimpal di hadapan Allah taala. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Mari kita mulai. Bagaimana agar Ramadan kita ini tidak sia-sia? Bagaimana agar Ramadan ini lebih bermakna? Bagaimana Ramadan ini benar-benar kita bisa menjadi hamba yang diharapkan Allah Ta'ala. La'allakum tattaqun. Hamba yang bertakwa. Hamba yang takut pada Allah Ta'ala. Kalau kita maknai takwa, hamba yang bertakwa menurut menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu 4. Orang takwa itu apa? Biar nggak sia-sia, cari kejar takwa. La'allakum tattaqun. Karena Ramadan hanya ingin meningkatkan kualitas takwa kita, kata Allah Ta'ala. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan takwa itu 4. Yang pertama, al-khaufu bil jalil. Hendaklah kau tanamkan rasa takut pada Allah Ta'ala. Ya Allah, ini Ramadan. Semua orang menanti-nanti. Semua orang menunggu-nunggu. 11 bulan yang lalu, amalan kami biasa-biasa saja. 11 bulan yang lalu, kami pernah berbuat dosa. 11 bulan yang lalu, kami pernah melakukan hal yang sia-sia. Ada kemaksiatan kami lakukan. Pernah menyakitkan hati orang tua. Pernah membuat orang tetangga-tangga nggak suka kepada amal perbuatan saya. Pernah membuat orang lain akhirnya menjadi jatuh terpuruk atas apa yang saya ucapkan. Itu semuanya amalan saya 11 bulan yang lalu. Ya Allah, Ramadan ini al-khaufu bil jalil. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan, takwa itu kamu takut pada Allah SWT. Tertanam rasa takut paling dalam di hatinya, hanya takut pada Allah SWT. Sehingga kalau ada orang sudah takut pada Allah Ta'ala, tertanam dalam kehidupannya, maknanya berarti dia akan mengisi seluruh isi Ramadan, sejak helaan nafas dia, detak jantungnya, semuanya hanya ingin agar bermakna, agar benar-benar imanan wahtisaban. Benar-benar menghadirkan keimanan di hati, wahtisaban, berharap agar Allah benar-benar pahalai. Dari itu semua tentunya kita berharap Ramadan tidak sia-sia. Satu, takwa itu kata Ali bin Abi Thalib adalah al-khaufu bil jalil. Yang kedua, wal amalu bit tanzil. Takwa itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Orang bertakwa itu tiada amalan yang dia lakukan sejak matanya memandang, telinganya mendengar, lisan berkata, hidung mencium aroma, tangan melakukan perbuatan, kaki melangkah pada kebaikan dan ketaatan, itu semata-mata atas dasar panduan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW al-hadis. Maka dikatakan takwa kalau orang benar-benar dia bisa melakukan amal perbuatan dari seluruh anggota badan dia sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga takwa itu adalah wal qanaatu bil qalil. Yaitu engkau qanaah, yaitu engkau menerima seberapapun atas karunia Allah Ta'ala, yang banyak maupun sedikitnya, yang lapang maupun sempitnya, seberapapun qanaah. Tidak mengada-ada apa yang tidak ada. Tidak mencari-cari apa yang bukan menjadi haknya. Tidak merebut juga milik orang lain biar menjadi milik kita. Tidak juga mengumpulkan harta benda agar kita ini menjadi orang kaya dengan cara yang tidak baik dan tidak mulia. Maka qanaah bil qalil, terima ketetapan Allah Ta'ala. Takdir baiknya kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Takdir buruknya kita bersabar atas takdir buruknya. Semuanya baik bagi orang beriman. Takwa itu qanaah bil qalil. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan at-taqwa, takwa itu adalah wal isti'dad liyaumir rahil. Mempersiapkan hari di mana yang namanya orang hidup pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Karena mati tidak akan mengenal usia. Karena mati tidak usah menunggu sakit. Mati tidak usah menunggu jatuh terpuruk miskin. Mati tidak usah menunggu ketika dia ternyata harus menjadi orang yang bangkrut. Tidak. Mati akan datang kapan saja. Ketika dia sehat, ketika dia kuat, ketika dia kaya, yang menjadi pejabat, apapun dan siapapun waktunya kalau sudah tetapkan Allah Ta'ala, mati, dia akan mati. Maka dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, takwa itu yang keempat adalah al-isti'dad liyaumir rahil, yaitu kamu bersiap-siap diri menyambut dengan kematian. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimah, seluruh keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, azakumullah hayatakum. Mari kita lihat sekarang ada 5 di antaranya agar Ramadan ini tidak dianggap oleh Allah Ta'ala menjadi Ramadan yang sia-sia. Ramadan yang tidak berkualitas, Ramadan yang tidak bermakna, Ramadan yang hanya tadi dikatakan illa ju' wal atos. Dia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus, tidak mendapatkan yang lainnya. Na'udzubillah wa ya'udzubillah. Sehari-hari ia puasa, betul puasa. Dia menahan tidak minum, betul tidak menahan minum. Dia bahkan tidak makan, dia hanya terbaring saja sehari-hari karena dia hanya menahan lapar haus, sementara amalan yang lain tidak mendatangkan tatimus sholihat, sempurna amal-amal soleh yang lain. Suatu ketika pada tarikh Ramadan, sebelum saya ke Fakultas ke Kiai Haji Mas Mansur waktu tanggal 1 April hari Jumat di UMS itu, saya ngisi tarikh Ramadan di Jumantono. Barangkali ada yang dari Jumantono ya. Di Jumantono itu ada seorang anak kecil pada tarikh Ramadan kajian akbar menyambut Ramadan. Dan di salah satu masjid namanya Masjid Al-Ikhlas ada anak kecil yang bertanya, Ustaz, boleh bertanya? Saya jawab, insya Allah boleh nak. Masya Allah. Silakan. Mau bertanya apa nak? Dia jawab begini, Ustaz, boleh kalau saya nanti Ramadan, saya setelah makan sahur, saya tidur, lalu saya akan terbangun lagi kalau buka puasa. Boleh? Ya. Bolehkah saya tidur sejak selesai sahur, saya langsung tidur. Nanti buka puasanya pas saya ini, bangunnya pas saya buka puasa. Boleh? Saya katakan, Masya Allah. Seorang anak kecil, usiamu berapa nak? Dia jawab, saya kelas 5 SD. Berapa tahun kira-kira? 11 tahun. Saya perkirakan usia dia 11 tahun. Karena dia bilang kelas 5 SD. Ya, dari 9 anak saya, Alhamdulillah sejak usia 6 tahun, semuanya sudah puasa seharian. Dan mereka berlomba-lomba khatmul Quran. Hari ini insya Allah hari ke-16. Ya, mereka menghatamkan 8 kali hatam. Karena sehari kami baca sekeluarga 15 juz. Hari kedua 15 juz. Sehingga 2 hari sekali kami khatmul Quran. Ya.
Anak-anak kami pun berpuasa dan membagi waktunya untuk baca Quran. Kapan baca Quran? Ini ada anak kecil bertanya, usia kelas 5 SD, 11 tahun kurang lebihnya, boleh kami tidur sejak sahur sampai nanti buka puasa maghrib? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus dari seorang anak kecil yang bagus, dijawab oleh seorang ustadz yang bagus pula, saya bilang gitu ya. Tapi nak, kenapa engkau memilih tidur sejak habis sahur sampai buka puasa? Jawabnya dia, kata guru TPA saya, kata guru TPA aku, kalau tidur bulan Ramadan ibadah Ustadz. Nah, keren ya. Tidur bulan Ramadan ibadah. Betul. Tidur bulan Ramadan menjadi amal ibadah. Bisa jadi. Karena daripada dia ngomong gibah, daripada dia ngerasani tonggoe, daripada dia berbuat amal yang sia-sia, mainan mercon dan long di mana-mana baik, mending dia dikatakan tidur saja bagimu lebih baik merupakan ibadah daripada melakukan amal yang sia-sia tak bermakna. Kadang-kadang anak kecil begitu, ngumpulin makanan dari kecil ya. Pohon talok kersem dikumpulin, diambil-ambil sama dia, dikumpulin buat nanti buka. Begitu beduk duhur bertalu-talu, dia langsung melihat, ini boleh dimakan nanti maghrib. Karena dia nggak sabar ngumpulin mangga yang jatuh, kedondong jatuh ya. Buah kersen dan talok merah-merah yang jatuh. Akhirnya dia setan-setan yang membisikkan hawa nafsunya, dia beduk-beduk nyicipin talok dan kersennya. Kadang-kadang begitu. Daripada begitu, mending ibadah. Tidur namanya. Maka tidak selamanya tidur di bulan Ramadan ibadah. Bisa jadi akan sia-sia kalau dia jadi sahur sampai maghrib. Dia meninggalkan sholat subuh berjamaah. Dia tinggalkan sholat duhur berjamaah. Isya berjamaah. Bahkan dia bertemu dengan orang silaturahmi, sedekah, tilawah, tadarus Al-Quran. Hilang. Sia-sia dia. Maka agar tidak sia-sia, lebih bermakna, lebih berkualitas Ramadan kita ini. Satu, yang pertama, hendaklah Ramadan ada ilmunya. Bekal ilmu. Bagaimana orang bisa berbuat tanpa ilmu? Bagaimana dia mengamalkan sesuatu tanpa ilmu? Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah menyebutkan, innal amil bila ilmin kasair bila dalil. Sungguh orang-orang itu kalau beramal, dia berbuat, dia beraktivitas, tapi tanpa ada dasar ilmunya, maka dikatakan kasair bila dalil. Seperti orang yang perjalanan jauh, seorang musafir, tapi dia berjalan jauh itu tanpa ada penunjuk. Mau kemana dia? Pengen kemana dia? Tujuannya mana? Seperti kita ini ditunjukkan satu alamat, pengen ke sesuatu tanpa Sherlock, tanpa Google Map. Nggak ngerti kita. Mau kemana kita ini? Itulah pentingnya kita ini. Yang pertama kali, Ramadan agar lebih bermakna. Karena sudah kita lakukan 15 hari yang lalu. Ini hari ke-16. Masih ada sisa 15 hari ke depan atau mungkin 14 hari. Maknanya kita harus berbekal ilmu. Ikhwan dan akhwat sekalian, ketahuilah sejak 12 Maret sampai 1 April saya keliling untuk tarhib Ramadan. Sejak awal hari pertama Ramadan, hari Sabtu 2 April sampai hari ini saya bicara, saya keliling ngisi kajian-kajian selama Ramadan, baik itu Farohis, baik itu SMP negeri, SMA negeri, itu untuk kajian-kajian Islam. Semata-mata mereka hanya menginginkan agar Ramadan ini enggak sia-sia, ada ilmunya. Ngapain saja sih Ramadan ini mestinya? Mestinya kita tarawih. Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang ternyata menegakkan sholat tarawih di malam hari, imanan dengan menghadirkan keyakinan di hati yang paling mantap, wahtisaban, dan agar Allah SWT pahalai dengan pahala yang setimpal, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka sungguh dosa-dosa 11 bulan yang lalu itu terhapuskan oleh Allah SWT. Syaratnya menegakkan tarawih dengan iman dan wahtisaban. Hari ini kita sudah banyak disajikan imam-imam kita dengan suara yang amat sangat indah. Para muhafid di masjid-masjid kita ini sudah menjadi imam dengan suara yang luar biasa nyaman. Kadang-kadang kita bisa memilih masjid sana 1 malam 1 juz, masjid sana 1 malam 2 juz, masjid sana lagi ternyata ada yang 1 malam 30 juz.
satu malam tarawih daripada Isya sampai sahur 30 juz. Saya mendapatinya yaitu di Temboro, pesantren Al-Fatah, jumlah santrinya kurang lebih 15.000. Itu kalau tarawih ada yang semalam 30 juz. Walaupun ada yang semalam 15 juz. Di kelompok lain ada yang semalam 10 juz. Kelompok lain 5 juz, 3 juz. Ada yang 1 juz juga. Ada yang ya, ada meh 1 juz. Meh 1 juz maknanya berarti memilih surat yang pendek-pendek saja. Kul huwaile suwen gitu ya. Kadang-kadang ada yang memilih begitu juga saya lihat. Masya Allah. Saya ketika ngisi di beberapa kampus, ngisi juga beberapa sekolahan termasuk SMA negeri di Kabupaten Karanganyar, di Boyolali, di Wonogiri, di Sragen, ya, di Ponorogo, Magetan, Madiun, seketika keliling itu selalu saya sampaikan, cari imam yang bacanya nyaman sehingga kamu bisa tarawih dengan khidmat, tumak nina dari malam pertama sampai akhir, iman adalah ihtisaban. Kamu hanya berharap agar yakin di hati kamu tambah mantap, agar pahala kamu tambah barokah. Berlipat, berlipat, dan berlipat. Karena kita percaya betul kalau taraweh dengan tumak nina dengan baik, maka maknanya berarti kita tegakkan atas dasar keimanan kita pada Allah Ta'ala dan kemantapan mendapatkan pahala yang besar. Ikhwan dan akhwat sekalian, yang pertama ilmu. Apakah berhenti di taraweh saja? Enggak. Ada lagi amalan yang lain. Kultum. Ada kultum, kuliah 7 menit atau kuliah terserah antum. Ya, atau kultum kuliah 70 menit, 17 menit, bebas. Yang jelas setelah taraweh jangan dihilangkan yang namanya kultum. Ini ilmu. Kultum itu bahasa viral kita. Bahasa zaman Nabi Muhammad SAW. Adakah kultum? Ada. Bahasanya Nabi, ya akhi nu'minu sa'atan. Nabi biasa setelah sholat itu membiasakan diri memanggil para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau katakan, ya akhi, nu'minu sa'atan. Wahai saudaraku, yuk kita beriman sejenak saja. Yuk kita mantapkan hati sebentar saja. Yuk kita isi waktu kita ini untuk semakin mantap keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Sejenak saja. Bahasa kita kultum. Bahasa Nabi, nu'minu sa'atan. Yuk kita beriman sebentar saja. Maka kalau orang sudah beriman sebentar, kultum gak boleh ditinggalkan. Kenapa dari kultum itu? Pasti kalau kita ngikuti kultum, itu namanya khotib. Ketika dia yang berkhutbah di mimbar, mau nggak mau akan menyampaikan ayat, walaupun satu ayat, balighawan ayat, atau mungkin satu hadis, tapi pasti akan dibacakan. Sehingga ketika ayat itu dibacakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika ditambahkan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada seorang hamba yang beriman, bertambah mantap keimanan di hatinya. Dan dalam Quran surat As-Samas juga disebutkan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh amat sangat beruntung orang yang telah mensucikan hatinya. Bagaimana cara mensucikan hati? Di antaranya mendengarkan kajian-kajian Islam di taman-taman surga dunia, yaitu majlis ilmu. Seperti yang kita lakukan sekarang. Ini majlis ilmu, taman surga di dunia, insya Allah. Maka kultum jangan tinggalkan. Penting. Selesai tarawih dan kultum, enggak, malam hari itu kita membaca Al-Quran. Entah itu per huruf atau mungkin sampai 1 juz. Atau bahkan mudah-mudahan bisa sampai 5 atau 10 juz. Karena apa? Karena ternyata 1 huruf dari Al-Quran di luar bulan Ramadan pahalanya 10 kebaikan. Di bulan Ramadan ada yang mengatakan 70 pahala kebaikan. Ada yang mengatakan 100 pahala kebaikan. Ada yang mengatakan 700 pahala kebaikan. 1 huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanat. Wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun. Siapa membaca Al-Qur'an 1 huruf, maka sungguh dia memiliki kebaikan, dan kebaikan 1 huruf itu adalah 10 pahala lipatnya. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, kata Nabi. Walakin al-alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Tapi aku katakan alif 1 huruf sendiri di luar bulan Ramadan paling 10, lam 1 huruf sendiri di luar bulan Ramadan paling 10, wal mim 1 huruf sendiri pahalanya 10 di luar bulan Ramadan. Dan kita bulan Ramadan kita ambil tengahnya. Kalau ada orang bilang 70 atau 100 atau 700, kita ambil yang 100 saja. Kalau kita ternyata belajar bulan Ramadan baru bisa menguasai
Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Surat Al-Fatihah, urutan surat yang pertama, ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Di bulan Ramadan 1.900 pahala kebaikan. Kita baru mampu bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata baru bismillah kita berulang. Ramadan gak akan sia-sia. Ada ilmunya sebabnya. Ternyata huruf dalam Al-Quran, Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan, dan Imam Syafi'i adalah orang yang menghatamkan Quran selama bulan Ramadan 60 kali hatam Quran. 60 kali khatmul Quran. Imam Syafi'i rahimahullah sampai menuliskan jumlah huruf alif sekian, huruf ba sekian, tak sekian, sampai total huruf Al-Quran berapa, ikhwan dan akhwat sekalian? Semua total, kata Imam Syafi'i rahimahullah, total huruf di Al-Quran 1.027.000 huruf. Masya Allah. 1.027.000 huruf. Kalau kita baca sampai hatam sekali, berarti kita telah menghatamkan, membaca 1.027.000 huruf. Pahalanya kalau kita taruhlah 100, kalikan 100. Berapa tuh? 102.007.000 pahala kebaikan. Kurang lebih. Kalau nggak salah ya. Masya Allah. Maka berlomba-lomba, nggak sia-sia Ramadan kita ini. Diberi kesempatan. Dosa kita 11 bulan yang lalu sampai 1 juta enggak? Dosa kita 11 bulan yang lalu sebelum Ramadan sampai 1.000 enggak? Sampai 100 enggak? 10 enggak? Kalau ternyata dosa kita ini 1 juta saja, dengan membaca Al-Quran, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Amal buruk, kemaksiatan, keburukan, dosa-dosa kecil yang kita perbuat sebelumnya yang lalu bisa ditutup dengan amal yang hasanah, yang baik. Di antaranya baca Quran. Jangan sia-siakan Ramadan, baca Quran. Ya, kita membiasakan di pesantren bersama para santri termasuk anak-anak kandung kami, itu biasa sehari-hari 15 juz untuk dibaca, sehingga kalau sudah sampai 2 hari, mudah-mudahan mereka selesai sampai akhir Ramadan, sampai 30 hari, maknanya kami akan hatamkan 15 kali hatmul Quran. Ya. Ikhwan dan akhwat sekalian, itulah pentingnya kita beramal di bulan Ramadan dengan ilmu. Lalu siang harinya kita puasa. Kalau kita menahan haus, menahan lapar, menahan amarah, menahan hawa nafsu, menahan itu memang bagian yang sudah biasa kita kerjakan. Maka ketika sore hari kita mengundang orang, mengajak untuk berbuka puasa, berbagi iftar takjil, kita paketnya yang bikin, entah 50 atau 100 paket buka puasa iftar takjil, lalu orang berbuka atas puasanya, maka pahala kita pun sama persis dengan pahala orang sedang berpuasa. Ada ilmunya memang Ramadan. Nggak ada ilmunya, orang menyambutnya biasa-biasa saja. Kalau ada ilmunya Ramadan ini, biar lebih bermakna, Imam Ibnu Qayyim Jauziyah menyebutkan, seperti musafir tanpa penunjuk jalan. Seperti musafir menuju pada satu tujuan, tapi nggak ada yang ngarahkan mau kemana tujuannya. Maka butuh kita ini ada ilmu yang pertama, biar nggak sia-sia. Yang kedua, Ramadan kita akan lebih bermakna kalau kita ini berusaha benar-benar meninggalkan maksiat ke hadapan Allah SWT. Di hadapan Allah Ta'ala. Biar kita yang hadir di Ramadan ini taat, dan ketaatan pada Allah Ta'ala dengan syariatnya. Apa ketaatannya bulan Ramadan ini? Bukankah kalau kita menghadiri sholat 5 waktu berjamaah di masjid bagi para ikhwan, untuk kita berangkat ketika melangkahkan kaki, ketika pertama kita mengangkat kaki, maka dosa-dosa kita termaafkan. Kita letakkan kaki, maka pahala kita ditambahkan. Sejak berangkat dari rumah sampai masjid, kita tahu bahwa kita tidak akan bermaksiat pada Allah Ta'ala, tapi yang kita hadirkan amal ta'at di hadapan Allah Ta'ala. Taat dalam hal apa? Dalam ini taat dalam menjalankan syariatnya. Agar Ramadan tidak sia-sia, jauhi dan hindari kemaksiatan, dekatkan pada ketaatan. Agar Ramadan tidak sia-sia, perbanyak amal soleh kita ini, tatimus sholihat, agar sempurna kesolehan sejak bangun tidur sampai bangun tidur lagi dalam rangka ketaatan kita pada Allah Ta'ala. Imanan wahtisaban. Benar-benar kita ini karena iman kita pada Allah Ta'ala dan berharap akan Allah pahalai. Maka yang kedua, sungguh
Betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun dia hanya mendapatkan illa ju' wal 'atas. Hanya mendapatkan lapar dan haus saja karena dia jauh dari ketaatan pada Allah SWT dan lebih banyak dekatnya dengan kemaksiatan kepada Allah SWT. Naudzubillah wal dua. Ya. 3, Ramadan kita ini akan berkualitas. Ramadan ini akan lebih bermakna. Ramadan ini akan melejit dengan nilai yang lebih tinggi pahalanya daripada Allah Ta'ala. Naik pahalanya, naik lagi, sampai dia mendapatkan derajat takwa. Dengan apa kita bisa melakukannya? Yaitu jangan sampai pelit dengan apa yang telah Allah titipkan pada kita. Bagian pelit itu bagian yang membuat rusaknya Ramadan. Bagian pelit, bakhil, pelit, medit. Orang Jawa bilang apalagi centil, ya. Ada centil, dia tidak mau berbagi-bagi. Dalam hal ini tentunya masih pelit bulan Ramadan, rusaklah Ramadan kita, sia-sialah Ramadan kita, tidak sempurna Ramadan kita kalau kita masih pelit dengan apa yang telah Allah kerahkan, Allah karuniakan kepada kita. 5 setidaknya nggak boleh pelit. Apakah harta saja yang harus kita sedekahkan? Enggak. Kita harus sedekah 5. Enggak mesti harus harta. Kita sebagai pelajar, kita ini mahasiswa, kita mahasiswi, uang saja masih dari orang tua. Sebagian kita sudah punya usaha, sudah punya penghasilan yang tetap. Mungkin sebagian kita juga memang bersungguh-sungguh dalam hariannya sebagai seorang mahasiswa, dia punya kreativitas tinggi dalam urusan ekonomi, iktisadnya, sudah mampu dia untuk bersedekah harta. Boleh, tapi ternyata sedekah di bulan Ramadan bukan hanya harta. Ternyata sedekah bulan Ramadan bukan hanya kekayaan semata. Sedekah bulan Ramadan itu ada di antara yang pertama tenaga. Jangan habiskan tenaga kita di bulan Ramadan kecuali hanya untuk kembali pada yang pertama kedua tadi, ketaatan dan mengejar ilmu Allah SWT. Tenaga kita nih, kita dikaruniakan sehat yang luar biasa, walafiat, kekuatan fisik kita, segarnya nafas kita, setiap belah nafas kita, detakan jantung kita ini, biar nggak sia-sia, sedekahkan tenaga kita dari tangan kita, dari kaki kita, seluruh anggota badan kita peruntukkan melalui sedekah, yaitu yang mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka butuh uluran tangan kita bantu untuk meringankan pekerjaan rumah tangga dia. Mereka butuh ternyata membersihkan masjid-masjid untuk ibadah mereka. Kita langkahkan kaki menuju masjid, membersihkan masjid-masjid rumah Allah Ta'ala untuk ibadah mereka. Ternyata mereka butuh tenaga kita untuk membersihkan genteng atau atap rumah yang bocor. Kita panjatkan genteng rumah milik tetangga yang bocor ini sehingga dia akan nyaman dengan genteng yang tidak bocor lagi oleh tenaga kita. Tenaga kita peruntukkan sedekah bagi orang lain. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Kita menjadi manusia yang mendatangkan manfaat bagi orang lain. Kita punya tenaga kita peruntukkan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Ini adalah dikatakan barokah di bulan Ramadan. Maka biar tidak sia-sia Ramadan kita ini, ikhwan dan awat sekalian, jangan sampai kita ini menyia-nyiakannya dengan tidak bersedekah. Kita terlalu pelit kadang-kadang dengan tenaga kita. Tenaga kita seperti anak kecil tadi yang SD, dia katakan boleh kami tidur dari sahur sampai buka puasa. Berarti tenaganya untuk apa? Untuk tidur. Sia-sia. Kenapa gak dia kurang untuk ibadah? Kan kita punya tenaga super power, ya? Full sekuat kata orangnya. Powernya ini udah luar biasa. Namanya mahasiswa, kita bisa bergerak, kita bisa berbuat, kita bisa melangkah, kita bisa ulurkan tangan. Itu semuanya tenaga yang dibutuhkan. Sedekah yang kedua adalah bagaimana kita ini bisa mempersembahkan waktu kita. Untuk apa waktu yang Allah karuniakan untuk kita? Lapangnya waktu, luasnya waktu, longgarnya masa yang Allah sudah sediakan untuk kita, karuniakan untuk kita, anugerahkan untuk kita. Kita harus habiskan semuanya. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda, pemudi yang waktunya habis untuk ibadah pada Allah Ta'ala, dialah nanti di akhirat ketika matahari cuma sejengkal di atas kepalanya, dia pemuda yang mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala, terhindar dari panas terik matahari yang cuma sejengkal di atas kepalanya, karena di dunia dia telah menjadikan dirinya syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda-pemudi yang waktunya habis untuk ibadah pada Allah Ta'ala. Habiskan untuk ibadah pada Allah Ta'ala. Dia tidak sia-sia. Sejak bangun tidur sampai tertidur laginya kita. Ya, sedekah yang
Yang ketiga, sedekahnya adalah setelah waktu sedekah ide, gagasan. Ya. Ide kita, gagasan kita, itu adalah bagian daripada sedekah yang mesti kita lakukan. Sebuah ide, gagasan yang kita peruntukkan buat saudara kita ini menjadikan ternyata amalan kita ini menjadi mulia di bulan Ramadan. Ide kita ini dilakukan orang lain. Usul nanti hari kesekian kita buka puasa bersama, bukber, iftar takjil yang buat keluarga kami. Usulan itu diterima, lalu dilaksanakan menjadi jariah dia. Usul nanti pada hari Jumat kita bersihkan masjid dan lain sebagainya. Jariah bagi dia. Usul, ide, gagasan, ya, saran itu bagian daripada yang baik. Yang keempat, senyum. Senyum itu bagian dari sedekah yang mesti kita lakukan. Tabassumuka ala wajhi ahika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu juga sedekah. Jangan malas tersenyum. Jangan malas berbagi senyum pada siapa saja. Gak enak hati Pak Ustadz. Kita sedang berduka. Kita susah tersenyum. Justru karena berduka kita cemberut. Akhirnya menjadi sia-sia duka kita ini ujian dari Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ini dengan ujian, dengan musibah, dengan bala, dengan petaka, kita berusaha untuk tetap tersenyum pada Allah Ta'ala, maka kita mendapatkan barokah dari senyum yang kita sedekahkan buat saudara-saudara kita. Ya, hadapilah dengan senyuman, kata Ahmad Dhani, ya. Hadapi dengan senyuman. Senyum aja. Wah, puasa, lapar, senyum. Haus banget, senyum. Ternyata ada teman tiba-tiba dorong kepala, senyum. Atau ternyata ada mahasiswa yang mukulin kepalanya sampai babak belur, senyum aja. Senyum. Senyum aja. Memang menghadapi dengan senyuman itu satu barokah dari Allah Ta'ala. Maka tabassumuka ala wajhi haqiqat sedekah. Berusaha untuk sedekah. Yang keempat, senyum. Tenaga, waktu, ide, gagasan. Yang kelimanya, yang keempatnya adalah senyum. Yang kelimanya sekarang sedekah harta benda. Titipkan, sisihkan pada Allah Ta'ala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati adakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Orang-orang di alam kubur, orang-orang di alam barzah, orang-orang yang meninggal di pemakaman sana, semuanya teriak-teriak kena siksa yang datang dari munkar dan nakir. Dan semuanya teriak pengen kembali ke surga. Rabbi, kembali ke dunia. Banyak maaf, pengen kembali ke dunia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, tunda kematianku sejenak saja. Aku pengen pulang ke dunia sebentar. Aku masih punya kekayaan, aku masih punya harta benda. Fa asaddaqo, aku pengen sedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku menjadi orang soleh. Quran surat Al-Munafiqun, urutan surat yang ke-63, ayat yang ke-10. Allah jelaskan situ pentingnya sedekah. Agar nanti ketika di alam barzah, di alam kubur, kita tidak mendapatkan siksa yang keras karena kita lupa sedekah waktu hidup. Ya. Maka yang ketiga, masih pelit orang-orang dengan segala sesuatu yang Allah titipkan padanya. Baik itu tenaganya, waktunya, ide gagasannya, senyumnya, dan juga adalah hartanya. Maka jangan pelit. Yang ketiga. Agar gak sia-sia yang keempat, Ramadan kita ini, ikhwan dan awat sekalian, maka berusahalah untuk pada bulan Ramadan ini tetap untuk menjaga sholat. Karena puasa orang-orang menjadi sia-sia, tidak berguna, tidak berkualitas kalau dia puasa tapi nggak sholat. Banyak sekali kita dapati orang-orang sekitar kita ini puasa, sahur, nahan haus, betul. Tidak makan, tidak. Kami ini lapar, kami haus, kami tahan, kami tidak marah. Kami tarawih, kami kerjakan semuanya, kami puasa. Tapi sayangnya banyak orang di bulan Ramadan ini, bulan puasa, Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah, ternyata mereka tidak sholat. Dari mana Ustaz tahu? Ada yang bertanya, dari mana Ustaz tahu? Ikhwan, akhwat, saya kemarin ketika erupsi, berangkat bersama SAR UNS, saya di Trauma Healing, divisi Trauma Healing, masuk ke Lumajang. Erupsi Gunung Semeru, Lumajang. 7 hari saya tinggal di sana. Ketemu sama ribuan orang di sana. Ternyata mayoritas kiai-kiai yang kami jumpai, mereka mengatakan, kami ini bersenandung sholawat sehari semalam 6.000 kali. Kami lakukan sholawat itu sejak jam 2:30 sore. Kami selesaikan 10:30 malam. Saya tanya, maknanya berarti
Kalau ternyata dia tidak memperbanyak sholawat sehari semalam sampai 6.000 kali, sejak setengah 3 sore hari sampai malam hari setengah 11, sholat asyarnya bagaimana? Maghribnya bagaimana? Isyaknya bagaimana? Bisa jadi mereka ternyata sholawat rajin sekali, sholatnya sepekan sekali, Jumatan doang. Dan ini terjadi di negeri kita banyak sekali. Puasa tapi nggak sholat. Nggak bermakna puasanya. Hanya illa jo' wal atos. Hanya haus dan lapar saja. Maka diisi sholat 5 waktu. Tetap dilakukan secara kontinu. Syukur bagi para ikhwan. Melangkahkan kaki ke masjid. Biar menjadi pahala yang berlipat ganda. Setiap kali kita mengangkat kaki. Bahwa itu adalah dihapuskannya dosa-dosa. Dihapusnya khilaf dan salah kita. Dihapusnya kemaksiatan 11 bulan yang lalu. Setiap kita letakkan kaki kita ke tanah. Itu adalah bertambahnya amal kita. Semakin sempurna. Semakin berat amal soleh kita. Maka sholat gak boleh tinggalkan. Yang keempat. Yang terakhir. Karena sudah jam 10 lewat ternyata. Banyak maaf saya selesai berlalu untuk kajian selanjutnya. Dari menuju pada kajian selanjutnya. Dari subuh tadi udah kajian di MATC, kajian subuh. Lalu jam 6, jam 7 kajian di Kelurahan Bolong, Karanganyar. Setelah itu di Islamic Center Karanganyar jam 9 sampai jam 10. Jam 8 sampai jam 9. Sekarang jam 9.10 harus saya selesaikan. Maka yang terakhir. Biar nggak sia-sia. Biar berbarokah. Biar kita punya pahala. Biar kita benar-benar betul yang kita harapkan iman dan wahtisawan. Yang kelima, taraweh jangan kebut-kebut dong. Hah? Tarawehnya jangan ngebut-ngebut dong. Banyak sekali orang kita dapati tarawehnya ngebut. Allahu Akbar. Dolin amin. Allahu Akbar. Dolin amin. Allahu Akbar. Aduh, kalau kalian ke Wonosobo, waktu saya kajian Wonosobo, Ramadan yang lalu saya tabligh kabar di Wonosobo beberapa tempat, kemudian di Temanggung beberapa tempat, kemudian juga di Ponorogo, kemudian juga di Madiun Magetan. Itu ketika taraweh, Masya Allah, tidak bisa ngikuti antara imam dan makmum. Allahu Akbar, dolin amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dolin amin. Aduh. Bagaimana akan Ramadan ini bermakna? Tarawih saja yang mestinya tumak nina, dikerjakan diawali dari takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, dia kerjakan ngebut, biar cepat. Bagaimana akan menjadikan barokah amalan Ramadan kita ini? Maka yang kelima, biar bermakna, cari tempat taraweh yang tumak nina mengerjakannya. Cari tempat taraweh yang ternyata bacaan imamnya membuat sejuk, tenang, teduh, bertambah iman hati kita. Ya? Kalau imamnya bacanya enak, kita kuat berlama-lama. Kalau imamnya saja membaca lama-lama di belakang kita, kul huwaile suwe, kata kayak Jangan Jahid, kul huwaile suwe, maka kita nggak menjadi tumaknina nanti, sia-sia Ramadan kita. Isilah Ramadan dengan 5 amalan yang saya sebutkan tadi. Ikhwan dan akhwat sekalian, mudah-mudahan Ramadan kita ini penuh makna. Ramadan tahun kali ini mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala. Dijadikan kita ini punya pahala yang berlipat ganda banyaknya. Dihapuskannya dosa-dosa kita 11 bulan yang lalu karena amal soleh kita bulan Ramadan. Masih ada waktu 15 hari lagi kurang lebihnya dari hari ini sampai datangnya 1 Syawal. Maka mari kita penuhi agar kita benar-benar terhindar dari 5 yang tadi saya sebutkan tadi. 1, mari bekali dengan ilmu. Yang kedua, mari bersama-sama kita berusaha untuk setelah dapat ilmu menutup kemaksiatan demi kemaksiatan. Kita taubatan nasuha, diisi dengan amal ketaatan. Yang ketiga, kita tidak boleh merasa pelit dengan apa yang Allah karuniakan dengan kita, karena pelitnya apa yang Allah anugerahkan pada kita bagian dari sia-sianya Ramadan. Yang keempat kalinya, maka puasa ini harus kita benar-benar dengan salat dan sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Yang kelimanya, jangan sampai nyari tempat kalau taraweh cari yang ngebut yang paling cepat selesainya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita, Allah pahalai kita, dan Allah senantiasa maafkan dan hapuskan dosa-dosa kita sehingga Ramadan ini kita menjadi hamba yang bertakwa dan
dan kelak kita menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan nafas paling indah, nafas terakhir husnul khatimah, dan kita akan didudukkan dengan Al-Quran yang kita baca bulan Ramadan, Al-Quran yang kita senandungkan 1.027.000 huruf yang kita hatamkan, sehingga kita akan mendapatkan predikat istana surga Allah Ta'ala insyaallah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin dzanbin wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Syamsuddin Asrori untuk materi yang telah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kali ini kami buka sesi pertama untuk kesempatan 3 orang penanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pada kolom chat. Baik, Ustadz, sembari menunggu teman-teman yang ingin bertanya, mohon maaf, apakah pertanyaannya ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab ya, Ustadz? Ada suaranya? Halo? Permisi Ustadz, sembari menunggu teman-teman yang ingin bertanya, apakah pertanyaannya ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab deh? Baiknya ditampung dulu ya. Nanti kira-kira ada berapa penanya, baru setelah itu dijawab. Baik. Atau satu penanya kemudian dijawab. Saya nyerahkan pada kakak sebagai moderator aja. Silakan Ufi. Bagaimana Pak? Kayak Pak Hasan. Ini sudah ada yang bertanya Ustadz. Oke, siap. Baik, ini ada pertanyaan dari seorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Bagaimana cara mengingatkan teman yang tidak puasa atau puasa tetapi tidak sholat selama bulan Ramadan ya Ustadz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung jawab, berusaha menjawab sesuai dengan kemampuan ilmu yang saya miliki, karena saya keterbatasan ilmu, bukan orang pandai, bukan seorang ulama, bukan orang pinter. Bagaimana sih kita ini bisa menasihati kawan? Kawan ini dia berpuasa bermalas-malasan, kadang-kadang puasa, kadang enggak. Bahkan sholat dia sampai tidak dikerjakan. Cara menasihatinya gimana? Ikhwan dan akhwat sekalian, sebenarnya kita ini diberi petunjuk oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mudah. Dengan berusaha mendakwahkan sesuatu, tidak semuanya dengan lisan dan tidak semuanya dengan hal, dengan tingkah laku, dengan etika, tata krama. Hari ini kita bisa menempuh sekian banyaknya tentang cara berdakwah, terutama pada dunia kita sebagai mahasiswa, dunia IT, generasi zaman milenial, generasi zaman Z, ya generasi Z. Bagaimana caranya? Kita punya gadget, kita punya HP, kita bisa tuliskan kata, kita pun bisa menyuarakan dari voice note, kita pun bisa share kepada dia, ya nasihat-nasihat melalui mungkin karikatur, melalui kartun yang kita buat mungkin, aplikasi dan lain sebagainya. Jadi cara mengubahnya pertama sekali adalah sautul qalbi ilal qalbi yasri. Syarat pertama. Karena orang berdakwah itu harus illallah, bukan ilayya, bukan bagaimana dia kepada omongan saya, bukan kepada golongan saya, bukan kepada kelompok saya, tapi ad-da'wah ilallah, menyerukan pertama kali kepada Allah. Maka dikatakan sautul qalbi ilal qalbi yasri. Suara dari hati paling dalam diterima dengan hati saudara kita, dengan hati yang paling dalam, yasri, nyampe nasihatnya. Ustadz susah, kita sudah nasihati berkali-kali, kata-kata, kita nasihati dengan ikutkan kajian, kita juga share beberapa, dia membaca meme, dia membaca artikel-artikel, tapi tetap Ustadz dia susah, karena mungkin bisa jadi kita yang belum dari hati paling dalam, atau sebaliknya, dia yang nerima, belum nerima dari hati yang paling dalam, karena mutlak hidayah itu dari Allah SWT. Dari sini maknanya kita tidak boleh berhenti nasihati saudara kita ini dengan berbagai cara, bil lisan maupun bil hal,
dengan lisan kita, dengan suara kita, dengan kata-kata kita, dengan tulisan kita, dengan ucapan kita, maupun dengan etika tata krama kita. Begitu. Ya. Jadi syarat pertama, niatnya harus kepada Allah. Merubah dia kepada Allah, mengajak dia kepada Allah. Kalau dia suka, suka karena Allah. Kalau dia cinta, cinta karena Allah. Kalau dia nggak suka bahkan marah-marah, marahnya pun harus dasarkan karena Allah. Kalau ternyata sampai harus berpisah, gara-gara kita nasihati, dia akhirnya memisahkan diri dari kita, nggak mau berteman dengan kita, nggak mau bergaul dengan kita, nggak mau dekat dengan kita. Selama itu karena Allah, kita dapat ridhonya, kita dapat pahalanya, kita dapat barokahnya. Maka ketika bertemu dengan saudara kita agar dia baik, ya adalah kita karena Allah. Bersua, berjumpa karena Allah, marah murka karena Allah, berpisah pun karena Allah, meninggalkan kita pun karena Allah. Kalau hanya karena manusia, kita tetap akan langsungkan dakwah ini, menyuarakan kebenaran ini kepada siapa saja. Begitu kiranya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh dengan lisan, boleh dengan etika tata krama tingkah laku, boleh kita mengajak dengan meme, dengan tulisan, artikel, dan sebagainya. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Ini sudah ada pertanyaan lagi. Ya. Selama puasa, lebih baik kita banyak khatam Al-Quran atau mencoba menghafal Al-Quran ya Ustadz? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Selama Ramadan ini kita berbanyak untuk menambahkan hafalan Qur'annya atau memperbanyak membacanya. Allah SWT berfirman, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an. Adalah sebagai huda, petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Juga sebagai pembeda, penjelasan yang real, petunjuk antara yang hak dan yang batil. Mana hak, mana batil, mana boleh, mana tak boleh, mana halal, mana haram, mana yang mesti kita kerjakan, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mesti kita tinggalkan. Ini bagian daripada Al-Quran. Maka kalau kita lihat ayat ini konteksnya, maknanya berarti perintah untuk mentadarus, ya, menelaah, melihat huruf, mencernanya, memaknainya, harus lebih intens dibandingkan ketika kita ini menambah daripada hafalan Quran kita. Karena memandang satu huruf saja dalam hadis disebutkan man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Barang man qara'a di situ man qara'a harfan, barang siapa membaca satu huruf ya dari Al-Qur'an di bulan Ramadan, dia memiliki kebaikan. Dan kebaikannya tadi kita sebut, ada yang bilang 70, ada yang bilang 100, ada yang bilang 700. Man qara'a harfan. Maknanya berarti siapapun yang membaca. Memperbanyak membaca. Yang pertama. Yang kedua, ternyata Nabi juga menyebutkan man qara'a Qur'an wa hafidahu. Mana yang disebut oleh Nabi pertama? Man qara'a Qur'an. Siapapun yang pandai baca Qur'an. Waktunya luang untuk baca Quran. Hari-harinya bersanding dengan Al-Quran. Lisannya basah bersanding ayat Al-Quran. Wahafidahu. Lalu dia berusaha menghafalkannya. Orang bisa hafal pasti membaca dulu. Semakin banyak dia baca, pahalanya semakin banyak. Lalu dia akan hafal. Kalau sistem yang kami terapkan waktu 6 bulan saya ngapal Quran 30 juz. Itu saya membaca 10 kali. Dibaca 10 kali 2 lembar setengah atau 1/4 juz, 10 kali kami baca, setelah itu Quran ditutup, menghafalkannya 10 kali. Setelah 10 kali kami hafalkan, kami menulis di lembaran sebanyak 10 kali tulisan. Setelah 10 kali tulisan, kami setoran pada teman, akhi-akhi di pesantren kami serahkan itu 10 kali pada mereka. Lalu kalau dinyatakan teman ini, kamu sudah bagus, salahmu cuma 3 atau 4, kamu boleh setor pada kiai. Baru kami setoran pada kiai sebanyak juga 10 kali. Jadi membaca saja ternyata pahalanya berlipat-lipat. Man qara'a Qur'an wa hafidahu adakhalahul jannata. Dia dijamin masuk surga. Wasyafa'u fi asri min ahli baitihi. Dia yang pandai baca Quran tadi dan bisa berusaha menghafalkannya walaupun 30 juz, maka yang terjadi dia mendapatkan hak memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya.
kulluhum qad istaujaban nar. Sekalipun 10 itu ternyata di neraka Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang baca Quran, al-mahiru bil Quran. Orang-orang yang pandai baca Quran. Orang-orang yang berusaha hafal ayat Al-Quran. Ma'as syafaratil kiramil bararah. Maka dia akan dikawal oleh malaikat mulia, nabi dan rasul yang mulia, sampai masuknya ke pintu surga, dikawal oleh malaikat yang mulia dan nabi dan rasul yang mulia. Siapa dia? Al-mahiru bil Quran. Orang-orang yang mahir, pandai, bagus bacaannya, tahsin, tajwid, tilawahnya betul, ya, sehingga dia dikatakan al-mahiru bil Quran. Yang keempat, Nabi juga menyebutkan, ya, apa kata Nabi? Walladzina yaqra'unal Qur'an wa huwa yatata'ta. Adapun orang yang baca Quran tapi dia terbata-bata, gak lancar, baru belajar. Ya lihat tuh kan, walladzina amanu wa aminu solihati, ya. Ketika dia terbata-bata, falahu ajrani. Falahu ajrani. Sungguh dia akan mendapatkan 2 kali pahalanya, 2 kali lipat daripada orang yang sudah benar-benar lancar, bagus. Bacanya bagus, hanya lancar, 10 atau 100 pahala kebaikan di bulan Ramadan. Orang yang nggak lancar, dia tetap berusaha belajar membaca Al-Quran, bahkan pengen lancar, maka dia pahalanya 2 kali lipat. Falahu ajrani, 2 pahala kebaikan. Ya, berarti kalau satu hurufnya 100, 200 pahala kebaikan setiap hurufnya. Kenapa? Dia berusaha untuk baca, bersungguh-sungguh bacanya, dan pengen lancar seperti yang sudah lancar dan mahir baca Quran. Lalu Nabi juga menyebutkan ahlul Quran, ahlullah. Orang-orang yang di dunia ini ternyata banyak berinteraksi dengan Al-Quran, lisannya basah bersenandung ayat Al-Quran, dia nanti ahlullah, akan menjadi keluarga Allah. Ya, akan menjadi keluarga Allah yang tinggal di istana surga Allah Ta'ala. Jadi kalau pertanyaannya, mana yang harus kita utamakan bulan Ramadan ini? Memperbanyak tilawah Al-Quran atau menambah ziyadah tahfidzul Quran, maka secara otomatis membaca berulang-ulang, pahalanya juga semakin banyak. Setelah berulang-ulang baca, maka tingkat kedua menghafalkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana cara paling efektif agar kita bisa meningkatkan ibadah dan ilmu ketika berpuasa, tetapi kita padat dengan kuliah online dan tuntutan tugas yang banyak. Baik, Masya Allah. Ikhwan dan awas sekalian, Masya Allah. Saya yakin antuna ini pemuda-pemudi yang luar biasa. Di saat Allah datangkan ternyata kemuliaan bulan Ramadan, ternyata masih menempuh studi, mata kuliah harus diikuti dengan sistem online atau mungkin daring bahasanya atau Zoom meeting dengan para dosen-dosen kita ini. Bagaimana kita tetap istiqomah untuk beramal sebaik-baiknya? Padat Ustaz, tugas dari kampus, dari dosen, berjubel. Saya merasakan juga, karena waktu saya S1 di Bandung, di IKIP, dulu namanya IKIP, sekarang namanya UPI, di Unisba, ya, pasca sarjananya, itu juga pernah ngalami bulan Ramadan. Dulu bukan nggak ada kelas online, nggak ada kelas daring, ya. Ketemu tatap muka sama dosen, bahkan suruh ngejar rumahnya dosen mana. Nanti ketemu kalian 5 orang, 10 orang begitu. Dosen-dosen di Bandung kami biasa begitu. Bagaimana kita bisa membuatnya bisa berimbang? Kita bisa mengerjakan tugas-tugas kampus, kita pun bisa maksimal ibadah Ramadan kita ini. Nabi kita mengatakan, kalau kita menganggap ini ternyata kita anggap ujian Ramadan, ujiannya apa? Ujian mengerjakan tugas-tugas kampus, tugas-tugas dosen. Maka ketika menghadapi ujian, Nabi kita mengatakan, inna aidamal jaza ma'idamil bala. Sungguh besarnya pahala yang kita dapatkan sebesar ujian yang kita hadapi. Sebesar tantangan yang kita akan lewati. Sebanyak bala, petaka, musibah, ujian, segala macam yang sulit-sulit, yang berat-berat yang kita temui. Semakin kita ini pengen pahala besar, hadapi semuanya. Ya? Hadapi semuanya. Maknanya berarti, wa inna Allah ta'ala idha habba qawmun ibtalahum.
Sungguh dengan ujian itu, dengan cobaan itu, dengan tugas-tugas yang berat itu, dan tantangan-tantangan amal soleh Ramadan itu adalah bukti cinta Allah Ta'ala kepada kita. Inna Allah Ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Sungguh Allah itu kalau mau mencintai seorang hamba, itu diuji, dicoba keimanannya, diisi waktunya dengan tantangan-tantangan dalam hidupnya, diajak untuk perjuangan demi perjuangan hari-harinya. Semakin cintanya Allah Ta'ala kepada seorang hamba, ujiannya bakal datangkan, ya, cobanya datangkan, godaannya semakin banyak. Maka kalau dia beriman, wahtisaban, yakin dengan Allah Ta'ala, tawakkal 'ala Allah, dia lalu bertawakal pada Allah, maka selanjutnya seperti Quran surat At-Tolak urutan surat ke-65, ya, itu pada ayat yang kedua dan ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sudah, hadapin saja semuanya semata-mata karena imanan wa ihtisaban. Tugas kampus Ustadz itu kan daripada tolabul ilm, study, kerjakan juga. Saatnya kita tarawih Ustadz, masuk masjid tarawih. Waktunya longgar Ustadz, tadarus Al-Quran. Semakin dia dengan ujian itu mampu menghadapi, itu maknanya berarti semakin cintanya Allah datang pada kita menghinggapi. Waman rodiya falahumur ridho. Siapapun yang dengan ujian itu dia ikhlas, dia ridho, dia mampu mengerjakan, dia tetap tulus, setia menjalaninya, falahumur ridho, maka Allah akan ridhoi dia, Allah pahalai dia, Allah karuniakan surga padanya. Waman sakita falahumus sukat. Tapi kalau dia mengeluh, banyak tugas, banyak kerjaan ini, diajak untuk taraweh, suruh kultum, zoom meeting, suruh apalagi, kita hanya waman sakhita falahumus sukat, hanya mengeluh, hanya berkeluh kesah kepada manusia, tidak mengadu pada Allah, falahumus sukat, maka dia pun akan dimurkai Allah Ta'ala. Dia pun akan dimarahi Allah Ta'ala. Maka kalau ada tugas yang menumpuk-numpuk, wajibun tugasnya dari para dosen, dari tugas-tugas kampus kita, kerjakan dengan telaten, dengan sabar, dengan ikhlas, dengan teliti. Setelah itu kita menghadirkan iman wa ihtisaban, agar benar-benar kita ini dalam thalabul ilmi mendapatkan pahala, amal ibadah kita pun dinilai sebagai pahala demi pahala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Karena ini sudah tidak ada yang bertanya, maka sesi pertanyaannya kami tutup ya Ustadz. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang telah berpartisipasi aktif dalam acara kardio pagi hari ini. Maka memasuki acara berikutnya, yaitu pemberian sertifikat kepada Ustadz Syamsuddin Asrori dan juga dokumentasi kepada teman-teman yang bertugas. Kami persilahkan. Apa ini Kak? Halo. Ini pembagian sertifikat kepada Ustadz. Baik Ustadz, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Ustadz untuk berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi berkah untuk kita bersama. Amin. Amin Allahumma amin. Kami dari panitia acara kardio memohon maaf di Ustadz apabila mungkin selama teknis mengundang dan lain sebagainya ada kurangnya dan ada khilafnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih Ustadz.
Baik, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kami ucapkan kepada Ustadz Syamsuddin Aslori yang telah bersedia membagikan ilmunya. Semoga ilmu yang dibagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita ke penghujung acara. Mari kita tutup acara kajian rutin dakwah Islam modern ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Nabila Keslaning selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Bagi para peserta yang hadir, silahkan bisa mengisi link presensi terlebih dahulu. Terima kasih.